Kita butuh experience, kita butuh pengalaman. Memang itu nggak bohong gitu. Tapi kita juga harus punya teknis bekal kita gitu. Nah, tapi beberapa pengalaman yang nggak dapat dari dari sekolah ya, bolehlah kita belajarlah di asosiasi ya. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos kali hari ini. Dan yang bikin spesial di acara Protos kali ini adalah ini pertama kali kita berkolaborasi dengan HDI Jakarta. Saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua, dari Ebrina, Stefani, kemudian ada Syifa dan juga Yunus. Awalnya kenapa memutuskan memilih jurusan interior designer? Kenapa saya mengambil jurusan interior? Waktu itu sebenarnya saya bingung sih antara kedua desain. Waktu itu mau pengen masuk DKV, cuman pas dipikir-pikir kayaknya kalau interior design lebih spesifik gitu kerjaannya nanti gimana gitu. Dulu sih kayak mikirnya gitu, terus akhirnya kecemplung di interior design. Terus juga waktu itu kayak papa pernah punya properti, jadi kayak wah kayaknya mau nih ngebantuin gitu ngedesain-desain seperti itu gitu. Kalau Stefani gimana Stefani? Sebenarnya sih kalau awalnya itu memang dulu dari kecil tuh suka banget main kayak game design and build gitu. Terus waktu mulai SMP itu dulu tuh ada acara TV di Star Wars namanya tuh $1 Million Decorator gitu. Jadi di situ tuh kayak ada berbagai desain interior gitu. Waktu itu di USA gitu. Terus mereka tuh kayak sharing gitu kan, kayak ngedesain tuh gimana gitu. Terus mereka kayak kasih style-stylenya desain mereka tuh kayak gimana gitu. Terus karena sering nonton, terus kayak makin lama kok makin tertarik gitu kan sama desain interior gitu. Terus akhirnya makanya pas masuk kuliah sih kayaknya mutusin buat masuk ke interior gitu, karena kayaknya sih seru gitu. Tapi emang beneran seru sih pas masuk. Dan enak ya, semuanya sesuai yang diinginkan Stefani berarti ya? Iya betul. Oke, dan kalau Syifa dan Yunus silakan. Kalau saya mungkin kalau anak-anak desain interior udah hafal nih, ada yang kejebak ya loh di desain interior gitu. Saya awalnya sebenarnya kayak gitu. Jadi saya saya termasuk orang-orang yang dulu ngejudge profesi ini kayak gampang nih kayaknya, coba gitu. Ternyata tapi ujung-ujungnya saya menghindari hitung-hitungan ya Syifa ya? Awalnya sih mikirnya gitu Mas. Ternyata tapi ya akhirnya saya jatuh cinta dengan profesi ini. Oke, thank you Syifa. Dan mungkin kalau dari Yunus sendiri terjun ke dunia interior design tuh gimana Yunus? Awalnya sih gini. Dulu itu. Kalau Yunus, gimana Yunus? Saya waktu masih SMP itu pernah dibebaskan sama almarhum orang tua saya untuk membangun satu rumah. Nah itu saya nggak punya basic sama sekali, cuman saya suka gambar aja gitu kan. Nah terus habis itu saya lihat kok ada yang salah ya di interiornya gitu kan. Apa sih gitu kan. Secara bangunan arsitekturnya buat saya kayak udahlah ini udah oke lah gitu kan. Tapi ternyata secara fungsi dalam kegiatan di dalam rumah ini ada yang kurang gitu kan. Makanya dari situ saya nyari tahu. Waktu itu sih saya sempat ngambil di UI, tapi habis itu kayak teman saya ngajak di Trisakti, ya udah saya ngambil di Trisakti. Nah terus habis itu awalnya bener-bener nggak tahu nih kalau interior akan seperti apa. Ternyata lebih rumit yang saya pikirkan. Astaga kata saya. Jadi banyak item-item yang bener-bener gila. Jadi saya sempat berpikir kalau kita mau bangun arsitektur, kita harus nentuin dalamnya dulu. Nah, sekarang pikiran saya kayak gitu. Karena bagian fasad luar itu bisa ngikutin dari bentuk interiornya. Kalau saya, itu pendapat saya, tapi nggak tahu pendapat orang lain. Tapi yang saya dapat dari selama saya turun di desain interior, itulah yang saya dapetin. Itu sih Kak. Oh, oke.
Oke, jadi dari awalnya dari penasaran ya, gara-gara ngeliat interior desainnya kurang pas gitu ya, akhirnya jadi terjun sendiri langsung. Iya. Oke, baik. Dan tidak berlama-lama lagi, sekarang saya akan mengasih kesempatan untuk ke Efrina untuk menjelaskan desain dan karya yang sudah ia buat. Selamat siang, Efrina. Ya, selamat sore untuk semuanya. Salam sehat juga. Perkenalkan, nama saya Efrina Giantina Asmara, biasa dipanggil Efrina. Saya alumni dari Trisakti angkatan 2015. Pada saat ini saya sedang bekerja sebagai freelancer desain interior. Berikut saya juga akan menjelaskan sedikit cuplikan proyek tugas akhir dan salah satu proyek design and build yang pernah saya kerjakan. Ya. Nah, ini adalah tugas akhir saya pada baru kemarin Januari tahun 2021. Nah, di sini juga pertama ini adalah klinik kecantikan yang bernama GI House of Beauty. Nah, konsep yang saya usungkan yaitu The Beauty of the Amethyst Crystal Beauty. Nah, sedikit menjelaskan mengapa saya mengambil tema batu kristal ametis ini, karena batu kristal ametis juga dipercaya juga untuk menyembuhkan berbagai penyakit, yaitu bisa menyembuhkan stres, mental, maupun juga mengatasi insomnia. Terus juga sehingga filosofi kristal ini juga hampir mirip dengan klinik kecantikan yang bisa menyembuhkan tubuh manusia gitu. Terus juga dari segi-segi tekstur juga hampir sama, bentuk-bentuk kristal yang mengkilap memperlihatkan juga higienis pada klinik kecantikan. Terus juga bentuk-bentuk elemen interior juga terinspirasi dari pecahan-pecahan batu kristal, yaitu pecahan geometrik, dan tidak lupa juga sih untuk tetap halus dan rapi agar tidak membahayakan juga. Gitu. Ini sih kurang lebih ini area lobbynya. Terus ini juga area koridor pada klinik kecantikan. Nah, lanjut langsung ke, nah ini adalah proyek design and build saya, yaitu di Bambu Apus yang bernama Kawa Coffee di Bambu Apus Jakarta Timur. Nah, ini untuk layoutnya. Kita langsung saja. Nah, ini project cafe-nya. Ini before-nya ya, sebelum Kawa Coffee ini jadi, ya ini tadinya itu adalah warung kebutuhan alat rumah tangga yang berada di Bambu Apus Jakarta Timur. Nah, kalau bisa dilihat juga benar-benar bersebelahan dengan warga penduduk ya, rumah-rumah. Nah, ini pas udah finalnya, seperti ini, kurang lebih industrial minimalis. Nah, dengan warna-warna soft, pada elemen interior juga kelihatan memakai unfinished tekstur dari elemennya. Nah, ini perspektifnya 3D yang saya buat, kurang lebih seperti ini 3D-nya, terus ini untuk dine-in-nya, untuk bar-nya juga. Ini finalnya untuk dine-in-nya yang sudah saya buat, kurang lebih seperti ini. Kalau dilihat benar-benar expose banget semuanya, finish-finishnya benar-benar acian, terus juga cuman finishing natural aja gitu. Terus juga memakai tekstur-tekstur dari kayu-kayu juga untuk HPL-nya biar menambah kesan tidak terlalu monoton gitu. Terus juga untuk dindingnya pakai di barnya itu memakai dinding kamprot, finishing cat putih, karena untuk membagikan aja di situ jadi variasi-variasi. Jadi membentuk variasi dindingnya bisa tahu juga itu area barnya dan dine-in-nya. Kurang lebih seperti itu sih yang sudah saya kerjakan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Selain 2 dari desain yang pernah kamu bikin, udah berapa banyak total misalnya proyek yang pernah Efrina buat?
waktu itu kafe 2, klinik kecantikan, salon, sama studio kurang lebih 6. Itu sebenarnya lagi kuliah juga, colong-colongan. Tadi kan Evelina bilang sekarang sebagai masih belum masih freelance dan belum bergabung di sebuah konsultan gitu ya. Itu pertama kali mendapatkan sebuah project desain itu waktu itu dari awalnya gimana, Evelina? Ini sebenarnya rada sedikit lucu sih, karena waktu itu lumayan dipertemukan dengan orang hits di Instagram gitu. Jadi waktu itu saya lagi ngerjain tugas di sebuah salon gitu. Terus udah gitu juga kebetulan salon itu juga pernah saya desain gitu. Pernah saya desain juga. Terus udah gitu, tapi kalau itu kayak masih keluarga, yang salon itu masih kayak keluarga, waktu itu cuma bantu-bantu doang. Jadi ya udah bikinin gambar, habis itu ya udah terus. Nah ini jadi artis selebgram ini datang ke salonnya, saya juga lagi ngerjain tugas kampus di situ. Habis itu ditanya ya si mungkin selebgram ini tertarik gitu dengan interiornya gitu. Terus ditanya sama ownernya, kan bapak-bapak juga kan waktu itu. Terus habis itu bilang, "Om, ini siapa yang buat?" Yang bilang, "Itu yang buat di situ." Gitu. Terus itu kayak, "Oh, kamu buat ini." Iya, saya yang bantu-bantu interiornya gitu waktu itu, karena kan keluarga juga. Terus udah gitu, kebetulan aku mau bikin klinik di Bangkaraya, kamu mau ini gak? Terus kayak, "Oh ya boleh." Sebenarnya itu modal nekat banget sih. Terus akhirnya ya udah, terus kayak ya udah deh gitu. Berani nerima tantangan di awal gitu ya. Iya, sebenarnya itu modal nekat banget sih Kak. Lebih ke situ, berani aja deh. Harus nekat kayaknya. Terus juga minta saran-saran dari alumni, nanya-nanya, brainstorming bareng aja kayak gimana sih gini-gini awalnya. Oh bikin RAB, oh gini-gini. Itu bener-bener, waduh, mana di kuliah kan kita sebenarnya nggak belajar RAB, cuman mau nggak mau belajar sendiri aja gitu ya. Udah. Emang jadi keterusan. Cuman pengen sih kerja di lagi. Coba-coba lagi share-share juga, tapi lagi pandemi gini agak concern juga karena orang rumah ada orang tua juga, jadi ntar dulu deh sambil-sambil betul. Kurang lebih seperti itu. Sama yang menarik tadi yang desain coffee shop itu ya, Evelina, itu posisinya berarti bukan di area perumahan atau komplek gitu, tapi di perkampungan gang sebenarnya. Tapi masih agak di pinggir tol gitu sih, jadi pinggir tol terus masuk belok kiri tuh ada gang, terus baru di situ gitu. Jadi kayak tiba-tiba waduh ada coffee shop, padahal tadinya warung. Ya, terus juga lumayan concern juga waktu itu karena kan sebelahan sama rumah, jadi gimana caranya itu Nah, gimana tuh? Berarti kan nggak takut mengganggu kan? Itu waktu itu mengganggu. Solusinya gimana tuh, Evelina? Jadi kebetulan lumayan ngulik juga sama vertical garden gitu. Ternyata itu juga ini lumayan sedikit sharing juga. Vertical garden juga lumayan ternyata untuk meredam suara. Jadi untuk di pinggiran itu saya pakai vertical garden. Gitu. Jadi kalau suara musik, misalnya ada musik kan biasanya, apalagi itu ada dine-in yang di luar kan sebagian sedikit, itu mau nggak mau, oh iya pakai vertical garden deh gitu. Jadi ditaruh di dinding-dinding, di perbatasan antara rumah orang sama itunya kafenya gitu. Tapi musiknya bukan live music kan? Enggak live music. Cuman kan kadang suka ada ambience cafe gitu. Baik. Mas Bayu, sekarang saya mau coba mengundang rekan-rekan HDII. Di sini sudah ada Bu Ranu. Selamat sore, Bu Ranu. Selamat sore. Sore, Bu. Nah, mau nanya nih, Bu, gimana pendapatnya mengenai desain yang tadi yang sudah Evelina sampaikan? Aduh, ya, kalau saya lihat di sini jadinya ya, Evelina satu, dia berani belajar di lapangan langsung sebenarnya itu bagus.
memang kalau kita tidak belajar atau melakukan kesalahan di satu proyek, itu kita nggak akan belajar beneran, gitu loh. Makanya memang mungkin di kampus kita nggak dapat, kayak kamu bilang tadi nggak belajar RAB, gitu ya. Terus kita tidak kayak Yunus tadi, misalnya nanti dia jadi pengawas lapangan, itu tidak diajarkan semua di kampus. Tapi dengan tadi Evrina berani ngambil, persis kayak saya dulu, yang penting maju aja dulu, masalah nanti bisa nggak bisa itu urusan nanti gitu loh sebenarnya. Yang penting kita berani dulu gitu loh, berani dulu dan merasa yakin, ya memang oke, saya bisa, tapi sebenarnya saya nggak tahu gitu loh. Yang penting itu dulu gitu loh. Jadinya maksud saya di sini kamu udah punya mental. Saya ngerti banget anak Trisakti itu mentalnya juara gitu loh. Mental malunya nomor 1 gitu, pokoknya berani tampil, masalah nanti di belakang mau gimana saya nggak tahu gitu loh. Yang penting saya maju dulu gitu. Itu juga yang saya alamin sebenarnya. Ya saya bisa gitu. Karena dengan kita belajar dan melakukan bukan banyak kesalahan ya, ada beberapa kesalahan atau kita nggak tahu, akhirnya kita jadinya belajar. Itu dia. Karena di lapangan itu sangat itu guru kita yang paling mendasar, bukan begitu ya Mbak Rina ya? Jadinya dengan kita belajar hal kecil-kecil gitu ya, terus akhirnya kita bisa solving problem itu akan dengan sendirinya mengalir gitu loh sebenarnya. Dengan kita melakukan bukan banyak kesalahan, tapi dengan belajar dari hal-hal yang kecil, lama-lama kita akan mendapat, oh ternyata penyelesaiannya akan seperti ini, seperti itu. Dan oke, sekarang kita kembali di sini sudah ada Stephanie Bernadette, dan terima kasih Evrina atas presentasinya. Kita beralih ke Stephanie. Ya, halo. Sore. Ya, silakan Stephanie. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Stephanie Bernadette Angelina. Saya merupakan alumni dari BINUS University, BINUSian 2020. Saat ini saya sudah bekerja di salah satu konsultan interior di Jakarta bernama Monolog Space Design. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa karya interior design yang telah saya buat. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai final project assignment saya yang saya lakuin tahun kemarin 2020 yang berjudul Pusat Wisata Coklat. Pusat Wisata Coklat ini berada di Bandung dan saya mengusung konsep nostalgia di Tanah Pasundan, di mana kita tahu kalau di Bandung kan sebenarnya cukup khas dengan desain-desain yang cukup klasik gitu kan, tapi balik lagi karena ini sebuah pusat wisata, jadi saya memutuskan saya ingin mengambil konsep klasik tersebut tapi dicampurkan dengan gaya yang lebih menarik dan lebih modern sehingga lebih menarik untuk pengunjung. Kemudian ini untuk layoutnya dari pusat wisata coklat ini. Kemudian masuk ke area displaynya, di mana di sebelah kiri atas ini merupakan area lobby dari pusat wisata coklat. Kemudian masuk ke area selanjutnya, yang pertama di sebelah kiri bawah, ini namanya tuh Chocolate Journey, di mana di sini tuh ada TV LED yang akan memutarkan sejarah-sejarah kayak masuk ke coklat itu bagaimana, perkembangannya bagaimana. Kemudian masuk ke area selanjutnya yang di sebelah sini, ini terdapat replika tanaman coklat, di mana sehingga pengunjung tuh bisa tahu, oh tanaman coklat tuh aslinya bentuknya kayak gini, karena kan selama ini kita tuh cuma taunya coklat tuh, ya udah coklat batang gitu kan. Jadi ini kayak pengunjung biar bisa tahu langsung tuh seperti apa. Kemudian area selanjutnya ini di sebelah kiri ini ada namanya coklat making process, di mana di sini tuh terdapat kayak replika mesin-mesin pembuatan coklat dan pengunjung tuh bisa merasakan sendiri gimana sih experience membuat proses pembuatan coklat dari awal biji kakao sampai dia tuh bisa menjadi coklat jadi gitu. Kemudian di pusat wisata juga yang pastinya tuh ada tempat foto-foto atau foto corner. Di sini tuh ada 5 area foto yang pengunjung bisa pilih sesuai mereka tuh maunya yang gimana sih backgroundnya gitu. Kemudian masuk ke area yang selanjutnya,
ini ada namanya area Almabut, di mana di sini tuh terdapat box-box yang berisikan kayak beberapa rasa yang biasanya tuh dipakai untuk pembuatan coklat gitu. Misalkan sekarang kan udah cukup banyak yang unik ya, kayak misalkan coklatnya tuh misalkan ada rasa lemon atau misalkan rasa rempah-rempah dan yang lain sebagainya. Kemudian dari pusat wisata coklat yang saya buat ini, menurut saya yang paling menarik itu area si Create Your Own Chocolate Bar ini, karena di sini itu terdapat mesin di mana pengunjung itu bisa custom coklat yang mereka inginkan gitu. Mereka tinggal masukin uang ke dalam mesin ini, kemudian mereka bisa milih sendiri mulai dari coklat mereka mau rasa apa, terus juga topping-toppingnya apa gitu. Nah, nanti si mesinnya ini tuh akan memproses si coklat yang kita custom ini, dan pengunjung bisa mengambil hasilnya tuh di akhir dari mesin ini sendiri. Kemudian di sebelah sini tuh sebenarnya ada area namanya guessing booth, di mana di sini tuh kayak ada beberapa informasi mengenai coklat, kayak misalkan kayak mitos atau fakta sih, misalkan kayak coklat itu bikin gemuk atau bikin jerawatan gitu. Nanti semua tuh di sini ada penjelasannya gitu, supaya untuk edukasi pengunjung juga gitu. Nah, di sini juga ini tuh ada namanya kayak mesin apa, kayak ada proses kayak replika dari kayak misalkan di sini sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih, tapi kayak ada proses kayak misalkan coklat tuh dari awalnya gimana diprosesnya gitu. Kemudian sebelum keluar ini ada nama area chocolate shop, di mana di sini pengunjung tuh bisa membeli berbagai jenis coklat yang mereka inginkan, dan juga terdapat merchandise yang mereka bisa beli itu untuk mengenang pusat wisata coklat ini sendiri. Kemudian masuk ke proyek yang saya lakukan di tempat saya bekerja, yaitu Monolog Space Design, di mana di sini saya diminta untuk mendesain sebuah dapur yang bertemakan American Classic. Nah, ini untuk layoutnya sendiri, di mana si kliennya ini tuh dia tuh menginginkan untuk adanya sebuah kamar mandi kecil di dalam area dapurnya ini, tapi dia nggak mau ini tuh kelihatan ini kamar mandi gitu. Jadi kita membuatnya seperti dikamuflas seperti kabinet-kabinet yang lainnya, sehingga nggak kelihatan kalau ini tuh seperti kamar mandi gitu. Nah, ini untuk perspektif kitchennya, rendernya. Si kliennya ini tuh juga suka banget dengan warna yang ikonik dan mencolok, sehingga dia tuh memilih warna hijau untuk si desain dapurnya ini. Dan ini untuk implementasi hasil akhir dari proyeknya sendiri. Dan ini lokasinya itu tuh ada di Tanah Kusir Residence, dan proyek ini tuh dilakukan tahun 2021, jadinya tuh sekitar bulan Maret April gitu. Kemudian ini juga untuk view-view lainnya dari area dapurnya. Dan ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Stephanie atas sharing-sharingnya. Oke, baik. Dan ya, gimana Mas Bayu? Ya, yang menarik dari dua desain Stephanie yang tadi sudah di sharing ke kita itu mengenai yang kafe coklat itu ya, Stephanie. Itu masih sebetulnya masih tahap dalam desain tugas akhir kan ya? Wow, itu dan menurut Stephanie kedepannya menurut Stephanie bakalan bisa terrealisasi ya proyek itu? Sebenarnya sih kalau misalkan memungkinkan mendapatkan izin untuk pembangunannya, dan mungkin kayak ada pihak juga yang bisa misalkan mensponsorinya atau apa, kemungkinan sih bisa saja diwujudkan di masa depan gitu. Kan karena sebenarnya kita tuh punya banyak pusat wisata gitu kan, tapi masih lumayan banyak yang mencampurkan antara edukasi dan juga interaktifnya itu sendiri gitu. Wah, menarik ya. Nah, jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin mensponsori atau mungkin ada yang mau menggunakan desain Stephanie, mungkin ada yang tertarik mau bikin unik cafe baru, ini bisa hubungi Stephanie nih. Nah, saya mau tanya dulu nih, kenapa akhirnya Stephanie membuat atau mengangkat tema tentang Chocolate Factory ini di studi TA-nya? Jadi sebenarnya awalnya sih
pas dari awal banget ngedesain tuh sebenarnya kepikiran pengen buat desain tuh yang kita suka gitu. Kayak misalkan kalau dari pengalaman kakak kelas gitu kan, banyak yang kayak bilang tuh kita tuh jangan membuat sebuah desain tuh yang kita nggak suka gitu, karena ini pas menjalankan TA ini kan pasti bakal banyak banget tantangannya gitu kan, mulai dari rasa males lah, bosen lah, dan kalau misalkan kayak kita sendiri nggak suka yang kita itu bisa jadi beban kita ke belakangnya juga gitu kan. Dan kayak kenapa coklat, karena sebenarnya sih awal tuh pengen sesuatu yang berbau kayak makanan atau dessert kayak gitu kan. Terus kayak sempat kayaknya masih jarang banget nih yang membuat sebuah tempat wisata mengenai coklat gitu. Kalau saya sih dulu waktu TA sempat melakukan research gitu ke Jogja, Museum Coklat Monggo, sama waktu itu pernah ke Garut juga di Choco.world. Di sana tuh dia juga museumnya itu menarik sih sebenarnya, cuman kalau misalkan kayak kita ngelihat ke luar negeri gitu, mereka tuh banyak yang jauh lebih interaktif dan lebih menarik untuk didatangi gitu. Padahal kan sebenarnya sayang banget ya, kayak Indonesia itu kan kita produsen kakao terbesar ketiga di dunia gitu kan, tapi kita tuh masih belum bisa mengangkat hasil produsen kita sendiri gitu kan. Jadi biasanya juga kan kalau coklat kita tuh cuma taunya hasil jadinya aja gitu kan, tanpa kita tahu prosesnya gimana sih gitu, edukasinya tuh gimana gitu. Nah, kenapa membuat ini juga karena kita tahu lah, kita kan tipe orang yang kalau belajar tuh pasti kayak kalau cuma teori doang tuh nggak menarik gitu kan. Jadi pasti harus ada implementasinya yang kayak interaktif supaya nggak cuma sekedar keinget doang, tapi kayak oh gini gitu prosesnya, kita bisa ngalaminnya sendiri gitu. Oke, wah terima kasih. Dan di sini juga terima kasih Stephanie, dan saya juga ingin mengundang rekan dari HDI Jakarta. Di sini ada Pak Andre Rusli. Selamat sore, Pak Andre. Sore. Sore, Pak Andre. Pak Andre boleh minta nih Pak Andre pendapatnya mengenai desain dari Stephanie ini, Pak. Pendapat ya. Iya. Thank you banget sih Stephanie udah sharing ya. Kalau saya bilang sih ya menarik, makanya kebetulan karena saya juga mengajar di BINUS juga gitu. Walaupun tahun kemarin ini saya tidak ikut membimbing tugas akhir, biasanya kita ganti-gantian gitu. Memang kita ngajarin anak-anak paling tidak mereka punya konsep yang kuat ya pada saat membuat sebuah proyek, kemudian juga menerapkan unsur-unsur lokal konten Indonesia di dalam proyek-proyek tugas akhir mereka, supaya mereka terlatih. Kalau misalnya kita mau mensupport ya, kayak seperti HDI, DKI Jakarta, pengen mensupport seperti rasa lokal konten Indonesia gitu di dalam proyek-proyek desain kita, ya mereka paling tidak belajar dari tugas akhir mereka gitu, awal mula startnya mereka gitu, Mbak. Thank you banget loh, Stephanie. Wah, terima kasih sekali Pak Andre sudah hadir dan sudah mengomentari juga dari desain dari Stephanie. Baik, terima kasih Pak Andre, dan terima kasih sekali lagi Stephanie untuk presentasinya. Sekarang kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Di sini ada Syifa. Selamat sore Syifa. Halo Syifa, selamat sore. Sore. Oke, Syifa silakan waktunya, saya persilakan. Kebetulan istrinya beliau ini suka banget sama tanaman, jadi beliau pengen deh gitu bikin toko sepeda yang alami, yang kebumian gitu warnanya, tapi tetap kelihatan sporty, lebih ke maskulin gitu, warnanya monokrom segala macam gitu. Jadi di sini juga banyak banget kami aplikasiin material-material yang teksturnya tuh alami gitu. Terus tentu juga kayak alami juga dari sana, seperti ada bambu juga di area belakang bar dan lain-lain. Tapi material-material lainnya sebenarnya tetap terasa ininya ya, maskulinnya, seperti ada besi dan lain-lainnya. Terus juga kenapa saya bilang kita ini perwujudan dari hobi ownernya, itu ada beberapa juga seperti tanaman kan, terus juga kayak kolam ikan. Beliau ini suka banget, hobi banget sama ikan koi. Jadi kita
saya sama rekan saya, gimana ya ditaruh kolam di depan, nggak di dalam, kayaknya nggak mungkin. Jadi akhirnya kita coba aplikasiin di musola. Ya proyek ini masih berjalan sebenarnya, masih baru dimulai pembangunan awal tahun ini, jadi masih belum jadi lah. Sebentar lagi kita juga udah mulai bikinnya juga. Lalu ada ini juga, sebenarnya ini adalah proyek awal-awal banget pas kita bikin Lawak Studio. Jadi ini sebenarnya masih proyek yang kita ambil karena kita yaudahlah berani-beraniin aja gitu kan. Dan proyek ini juga lumayan lumayan banyak banget pengalamannya di lapangan untuk ngerjain proyek ini, karena ini salah satu proyek awal kita. Jadi banyak banget trial and error-nya. Sebenarnya ceritanya seru-seru banget. Cuma mungkin kalau untuk cerita lapangan nanti akan dijelasin sama rekan saya ya, Yunus. Ini saya sharing konsepnya aja, sharing ininya. Jadi sebenarnya konsepnya dari kantor travel ini mereka pengennya kantor yang kekinian gitu, yang orang masuk kantor bukannya kesel nih tapi happy gitu. Pengennya warnanya juga yang cerah tapi tetap ngangkat sendiri, terus tetap aja aksen-aksen yang islaminya karena ini adalah travel haji umroh. Jadi akhirnya kita cobalah dibikin semodern dan seminimal mungkin gitu, karena ini juga proyek budget ya. Yang kedua juga kayak misalkan area manasik ini dari gambar 3D ini beberapa diubah, seperti kita hilangkan sofanya, mejanya, biar orang-orang bisa tumpuk di situ, kayak udah ngemper aja di situ sambil manasik gitu. Terus ini ada area pantry-nya. Kalau kata beliau, pantry ini area kesukaannya pegawai-pegawai di sana, karena mereka suka nongkrong-nongkrong di pantry. Jadi kita pengen buat gimana sih biar asik nih pantry-nya, biar paling enak dibuat, kerja di sana enak, makan di sana enak gitu. Akhirnya kita coba kayak gitu. Ini momen-momen saat kita mengerjakannya. Jadi proyek ini cuma kita kerjain dalam 2 bulan. Lumayan buru-buru banget, makanya banyak banget pengalamannya di lapangan. Tapi alhamdulillah jadi ini hasil akhirnya. Lalu ini area direkturnya, lalu ini area pantry-nya, breakout-nya, ada area fitting juga. Itu aja sih dari saya. Wah, keren. Itu ngomong-ngomong dua-duanya proyeknya di Bintaro, Siva? Enggak, kalau yang tadi yang kantor travel itu di Jakarta Barat, di Kebon Jeruk, dekat dari rumah saya, alhamdulillah proyek itu. Oh gitu. Kenapa saya tanya itu dua-duanya di Bintaro? Karena tadi salah satu proyek yang Siva sempat share itu kan area Bintaro tuh. Iya, benar. Ini Bintaro tuh lagi terkenal banyak konsultan arsitek arsitek dan interior tuh yang lagi hits sekarang. Cukup emes sih dengan karya-karyanya Siva dan proyeknya gitu. Apalagi ini bisa dibilang Siva menjadi salah satu entrepreneur ya. Akhirnya bikin konsultan sendiri gitu. Nah, nanti setelah Yunus cerita, mungkin saya akan ada relate pertanyaan-pertanyaan mengenai konsultannya, gitu. Tapi keren, Siva sudah bisa membuat sebuah proyek di Bintaro yang saat ini terkenal. Di Bintaro tuh banyak konsultan interior, arsitek tuh yang bagus-bagus. Gitu. Iya benar. Banyak banget sekarang kafe-kafe yang kekinian banget ya di Bintaro, yang desainnya keren-keren banget. Sekali lagi terima kasih Siva atas presentasinya. Dan kita akan beralih ke Yunus untuk memberikan presentasi mengenai karya dari Yunus. Silakan Yunus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan sharing sih beberapa project yang pernah kita jalani. Sebenarnya agak bingung juga sih mau milih project mana yang mau ditampilin. Cuman ya udahlah yang ini aja lah gitu kan. Mungkin sedikit ada suatu masukan juga sih dari project ini. Oke, perkenalkan pertama nama saya Yunus. Saya alumni Universitas Trisakti angkatan 2014. Saya sih udah kecimpung di dunia interior ini udah pas waktu kuliah. Waktu pengalaman saya yang benar-benar itu waktu masih kuliah.
Tapi sekarang saya akan ngejelasin berapa proyek yang saya kerjain. Ini salah satu proyek saya dengan Siva, dengan yang brand yang kita buat, yaitu Nalaka Studio. Nah sebenarnya sih dari ini ada satu proyek rumah itu di daerah Jakarta Utara. Yang mana di Jakarta Utara itu buat saya sih gimana ya? Salah satu saya pengen bikin di daerah rumahnya dia itu jadi ikon gitu kan, rumahnya dia ini. Enggak dari sejarah interiornya maupun dari arsitekturnya. Tapi kalau masalah arsitekturnya, dikarenakan ini proyek ini berkaitan dengan budget, jadi saya menyesuaikan dengan budgetnya mereka. Ini tuh saya ngambil konsepnya sih modern tropis house. Kenapa saya ngambil ini? Karena orangnya lebih suka ke yang warna-warna yang dia pengennya warna putih cuman gitu kan. Punya rumah saya mau warna putih lah gitu kan. Tapi saya tetap mengunsurkan wah tropisnya ini harus ada gitu kan. Nah terus juga dia minta ada di setiap area itu dia tetap menggunakan bukaan gitu. Jadi semua dari rumah ini tuh ketika siang ya nggak usah pakai lampu gitu kan, jadi bisa pakai pencahayaan dari alami gitu. Nah ini salah satu view dari ruang makan sama ruang tamunya, yang mana sih sebenarnya berdekatan karena emang dari segi tanahnya yang dia punya itu minim gitu kan, cuman 98 meter persegi. Nah ini bedroomnya. Project ini sih sebenarnya udah terlaksana, cuman saya belum sempat ngambil dokumentasinya. Tapi kalau untuk interiornya itu dalam proses kayak nanti akan lanjut, mungkin di tahap selanjutnya gitu kan. Nanti dia akan kontak saya karena semua dari project ini tuh diserahkan kepada saya gitu kan. Nah, yang kedua yaitu penyusunan blueprint di Smart Office di Kemenpan. Nah, ini sih sebenarnya saya join salah satu rekanan saya di kementerian. Nah, sebenarnya sih Siva juga ikut di sini. Tapi waktu itu kita penyusunan itu di blueprintnya di 2019. Itu bersamaan dengan project yang itulah, yang travel. Nah, di sini sebenarnya kita, tapi sekarang saya di sini sebagai pengawas. Setelah udah pembuatan desainnya, sini sebagai pengawas. Sebenarnya di sini saya cuma mau sharing pengalaman saya ketika saya jadi pengawas. Banyak yang harus diperhatikan. Contoh dari project yang ini saya ambil satu contoh, yaitu ini salah satu desainnya ya, alternatif dari desainnya yang mana kepilih masih belum ditentukan sama orang kementerian. Tapi ini salah satu desain yang udah fix yang akan dibuat. Nah ini sebenarnya udah dibuat. Nah desain ini sebenarnya banyak salah satu problemnya yang ada di lapangan. Contohnya ya karena ini juga target waktu di kementerian ini cuma dikasih 2 bulan kontraktornya. Jadi saya sama bagian kontraktornya harus komunikasi gimana caranya sih. Nah dari desain yang tadi ternyata ketika diaplikasikan di lapangan itu ternyata banyak sesuatu yang miss. Kenapa miss? Karena aturan kita udah ngasih struktur gimana cara kontraktor ini memberikan ke kita. Mereka terus buat modul dulu aturan, tapi ternyata mereka udah langsung memasang. Mereka langsung memasang nih tanpa pemberitahuan, karena untuk di area lobby ini kan boleh kerja itu di Sabtu sama Minggu sama di malam hari. Jadi makanya pas dari kejadian ini ada berapa problem. Dan dari segi desain tekstur ini kan kalau kita feedback ke belakang ini tuh ada timbulan tekstur yang timbul ya. Tapi sama pihak kontraktor itu nggak dikerjain, tapi udah langsung dipasang. Nah inilah kenapa di sini pelajarannya saya ambil. Kontraktor ini sebenarnya harus ngasih modul ke bagian pengawas yang bakalan nanti di-approve ke bagian perencana. Nah, setelah udah kejadian ini, pihak perencana sama pengawas minta ini dicopot, dibalikin lagi ke workshop. Setelah jadi ke workshop, kita ada kunjungan nih. Aturan kan sistemnya seperti ini. Kunjungan,
udah sesuai apa belum nih sama yang sebelumnya. Udah ternyata udah, baru kita udah mulai bisa masuk lagi ke pemasangannya. Sebenarnya sekarang udah kepasang, cuman saya belum ambil foto lagi karena lagi pandemi kayak gini. Mungkin cukup sekian juga sih, cuman dari sini jadi pelajaran buat saya, ternyata tuh nggak segampang itu untuk di proyek sebesar ini. Proyek sebesar ini tuh kita nggak boleh kayak harus banyak yang diperhatiin, maupun dari detail, strukturnya, konsep metode pelaksanaannya gitu kan ya. Mungkin karena ini dikejar waktu juga kontraktornya, jadinya hal kejadian ini pun terjadi kayak gitu sih. Mungkin cukup sekian sih sharing dari saya. Baik, terima kasih. Oke. Nah tadi tuh ini kan yang ingin saya tanyakan sebetulnya ternyata kan Yunus dan Siva ini adalah relate ya. Yunus dan Siva membuat sebuah konsultan. Nah itu kalau boleh tahu apa sih akhirnya yang mendasari Yunus dan Siva tuh, udah deh kita bikin konsultan aja gitu, untuk bisa biar mungkin lebih mudah untuk menentukan desain, terus juga Yunus dan Siva akan lebih bisa berkolaboratif. Seperti apa sih Yunus atau Siva? Akhirnya memutuskan bikin konsultan. Saya dulu ya. Sebenarnya sih awalnya kita itu sebenarnya ada 3 orang awalnya. Brand ini tuh kita sebenarnya ada nama awalnya. Yang pertama kita buat bertiga, tapi setelah itu ada rekan saya juga, dia pengen nyoba di luar gitu kan. Ya udahlah, kita nggak bisa nahan, ya udah kita ini di luar. Nah setelah itu ya kita sama Siva apa aja sih gitu. Sebenarnya kita juga masih belajar sih Kak gitu kan. Sebenarnya kalau saya sih udah kecimplung waktu masih kuliah. Cuman kalau untuk Siva itu kan setelah lulus dia baru gitu. Sempat dulu saya coba mau ikutan nggak? Enggak, gue pusing tugas gue gini. Ya, jadi saya ambil sendiri aja gitu kan. Nah dari situ kita sama Siva mencoba buat brand sendiri. Yang pertama project kita yaitu yang traveling gitu. Ya mungkin Siva ada suatu kenangan lah dari proses pembuatan brand ini. Nah kalau Siva sendiri kenapa akhirnya mau berkolaborasi atau akhirnya masuk di dalam konsultan ini yang kalian buat berdua? Sebenarnya sih saya ingat banget dulu tuh waktu masih kuliah, semester akhir, nggak tahu Yunus ingat atau enggak nih. Waktu itu kita pernah ikut seminar, terus ada salah satu brand konsultan interior. Mereka itu 3 orang yang bikin, saya lupa namanya apa ya. Dan waktu itu mereka juga masih tergolong baru. Terus kita nonton, terus kita tuh dulu waktu zaman kuliah kayak kita harus kayak gitu nanti, kita harus kayak terinspirasi gitu. Ya. Kayak kita harus punya brand sendiri, ngembangin sendiri gitu. Kita yang bikin orang jadi pegawai kita, jangan kita yang jadi pegawai orang. Wah, keren. Wah, idenya keren. Ya, tapi itu masih jauh sih, Mbak. Gak apa-apa. Masih harus pede kayak gitu sekarang. Ada niat. Gitu sih, awalnya tuh cuma yang kayak pengen banget. Terus awalnya juga kan emang susah banget ya, apalagi nyari proyeknya awal-awal itu kan bener-bener promosi ke semua kenalan, ke semua orang. Makanya kan koneksi itu bener-bener ini banget ya, nyari koneksi ke orang-orang. Makanya dari HDII juga kan saya jadi kenal sama orang banyak, itu juga berguna banget sih. Jadi tahu kenal sama orang-orang itu juga bisa nambah koneksi, nambah proyek juga. Awalnya gitu aja sih. Wah, keren. Nah, ya, silakan. Mungkin saya satu lagi Mbak Ziza ke Yunus nih. Tadi saya tertarik sama yang proyek Yunus yang mengangkat desain yang departemen tadi ya, Yunus. Iya. Itu pertama ada nggak sih kalau dari pendapat Yunus ya perbedaan antara klien yang swasta, yang mungkin homeowner gitu, sama yang pemerintahan gitu pada saat Yunus memegang proyek itu? Karena tipikalnya rada-rada jauh berbeda nih kalau dari obrolan kami dengan beberapa teman-teman profesional atau konsultan yang lain. Kalau dari segi ininya sih jauh banget ya, karena mungkin kalau perorangan dan kita udah kenal,
Yaitu kita yang penting face to face nggak serumit itu. Tapi kalau di kementerian ini banyak yang harus di adjustment ya. Kerja yang benar-benar kerja bener itu, wah di kementerian tuh kayak gini loh gitu kan. Makanya tuh kita benar-benar kayak, wah ini pelajaran banget nih. Jadi untuk proyek kita selanjutnya kita harus ada ini, ada pokoknya metode kerjanya, terus kita harus ada progresnya gitu kan. Sebenarnya saya sama Siva juga nggak tahu. Kita tuh emang waktu kuliah nggak diajarin bikin RAB ya. Tapi ada salah satu dosen kita itu ngajarin kita itu bener-bener, wah kalian itu harus tahu juga di lapangan, kerja di lapangan itu seperti apa gitu kan. Nah dan salah satu dosen ini itu ngajarin kita sesuai dengan di lapangan. Jadi gitu ketika kita pas di lapangan kita nggak kaget-kaget banget gitu kan. Dan kita juga berapa kali juga diajarin kalau bikin RAB itu kayak gini gitu kan. Meskipun nggak ada di dalam SKS gitu kan. Tapi saya sih beruntung banget bisa diajarin sama beliau gitu kan. Jadi ketika pas waktu saya semester 4 itu bener-bener tuh saya awal dapat project. Jadi saya dulu kerja sambilan dulu. Sambilan. Waktu Sabtu Minggu itu saya kerja di WO gitu kan. Nah, ketemulah dalam sama nanti saya sharing ya project yang pertama kali saya pas tiba-tiba benar-benar nggak nyangka gitu kan. Nah, itu kalau klien saya nikah terus dia punya rumah dan dia interiornya belum. Nah, setelah itu saya antara mau enggak, jalanin dah kata saya gitu kan. Itu pun saya jalanin. Dan itu pun agak resiko sih karena saya benar-benar nggak tahu ya modal dari kampus sama salah satu dosen yang pernah ngajarin saya sesuai dengan di project. Oke, sebentar ya saya coba sharing ya. Ini salah satu project yang benar-benar nggak nyangka di dalam saya waktu masih kuliah. Ini di perumahan di Cisanggiri di Senayan. Wow. Nah ini yang kata saya kenapa, dan dari sini tuh saya mulai, wah ternyata banyak banget. Ini tuh yang namanya kita bikin dari bener-bener dari interior banget lah gitu kan. Cuman arsitekturnya udah orang lain. Nah ini salah satu, ini berapa foto yang saya ambil di 2000 semester 4 itu 2000 berapa? Saya lupa lagi. Wah masih awal banget semester 4 mas. Iya, nah ini agak ya memberanikan diri sih gitu kan. Ini salah satu ini master bedroomnya gitu kan. Nah ini sebenarnya sih area berangkas dan juga kita harus banyak detail-detail yang dikasih sama pihak arsitekturnya yang dikasih ke saya gitu kan. Ya cuman saya mencoba ini salah satu kamar mandinya dan ini ya ini salah satu langkah yang benar-benar saya jalanin. Terus dari sini pun saya mulai berani nih ke proyek-proyek yang lainnya. Makanya waktu pas juga ini saya udah ngomong, ayo kalau mau ikut, tapi pada teman-teman belum dulu lah, masih belum bisa ngatur waktu kayak gitu sih. Lebih ke situ sih Kak. Wah, tapi keren loh dari semester 4 udah mulai mencoba masuk terjun ke proyek gitu kan. Awalnya sih setelah itu saya dapat kantor di Tebet, itu kantor dari salah satu brand itu desain grafis dia itu. Nah saya buatin kantornya dia. Itu klien saya tuh ya dapat waktu saya masih WO. Setelah itu baru kemana-mana. Setelah itu diajak kerja sama. Itu masih kuliah juga. Salah satu brand ini saya ngisi di bagian interiornya itu di bidang laundry coin. Nah, saya itu bagian interiornya. Nah, waktu itu saya kerjasama sama mereka juga, gitu kan. Oke. Wah, baik. Keren banget ya. Terima kasih Yunus dan Syifa. Dan di sini saya juga ingin mengundang rekan dari HDI Jakarta. Di sini ada Bu Erina Wiono, yang biasa kita panggil Bu Nino. Selamat sore, Bu Nino. Sore, halo. Sore, Bu Nino. Sehat, Ibu? Baik, alhamdulillah. Saya tuh ngeliat semuanya, jadi teringat saya dulu kuliah. Saya juga gitu, dapat proyek kayak Yunus gitu ya, dapat proyek iseng nyobain gitu ya, nyobain terus lumayan bisa gitu ya, karena bapaknya temen gitulah yang ngajak. Itu waktu proyek pemerintah tuh, waktu saya ingat banget.
terus dapat uang senang, habis itu beli buat tonton konser Duren, inget tuh dulu. Akhirnya ketagihan deh, kuliah sambil kerja-kerja. Gitu. Nah, saya ingat kayaknya bener gitu ya, dari kuliah itu udah coba, karena di lapangan itu ternyata beda banget dengan walaupun memang iya teori yang kita dapatkan di kampus itu kita praktekkan, tapi ternyata di lapangan itu jauh berbeda. Terutama yang jauhnya adalah bagaimana belajar menghadapi klien, menghadapi kontraktor, dan menghadapi MK. Kalau proyek gede kayak Yunus itu kan pemerintahan kan biasanya ada pengawas lapangan ya Yunus ya. Iya, benar. Kita sebagai desainer dan dia yang menengahi antara kita dengan kontraktor. Nah itu harus belajar. Makanya saya tuh senang anak-anak kalau kuliah belajar aja ngomong gitu loh. Gitu. Karena desainer kan sebenarnya hampir mirip sama sales ya. Kalau nggak pinter ngomong nggak bisa mempengaruhi klien, bener nggak? Bukan cuma desain bagus gitu, kalau kliennya udah senang sama kita, desain kita biasa juga kliennya bilang, wow bagus ya karena dia senang sama kita gitu loh. Jadi selain desainnya mesti pinter, mesti bagus, komunikasinya juga memang harus akhirnya kita belajar dan kuasai komunikasi yang bagus ya. Iya. Bu. Iya benar. Jadi kalau di pelajaran berencana kan anak-anak harus belajar presentasi, yaitu belajar ngomong, bagaimana kita mempengaruhi klien. Di samping itu juga teknis tuh penting juga ya, karena gini, kalau kita nggak ngerti teknis, kita dibohongin kontraktor, udah pasti. Kita pengen desainnya begini, dia bilang gini, ini susah Bu, ini harus begini. Tapi kalau kita ngerti bilang, enak aja. Bisa nih caranya begini-gini, enak aja lo bohongin gue gitu. Kalau kita nggak ngerti ya kita bakal dibohongin terus pasti. Karena desain yang kita inginkan tidak tercapai, itu aja. Dan berarti kita harus juga yakin terhadap desain yang sudah kita buat ya Bu, dan iya benar, tapi itu kan learning by doing ya. Dengan makin banyaknya pengalaman pasti kita jadi bisa sih sebenarnya. Jadi banyak-banyak aja ngerjain proyek. Oke, wah terima kasih banyak Bu Nino insight-nya untuk Yunus dan Siva. Terima kasih Bu Nino. Terima kasih. Ya. Dan saya mau satu lagi mau bertanya sama Yunus. Dan tadi Yunus sempat bilang langsung ikut juga HDI seperti itu. Nah, apa sih harapan dari Yunus ketika lulus langsung ikut masuk ke dalam HDI Jakarta ini, Yunus? Sebenarnya kalau untuk ikut di HDI ini kita kan udah tahu salah satu himpunan yang akan membenahi kita gitu kan, kalau saya baca di literaturnya gitu kan. Dan saya pun juga dapat informasi mengenai saya bisa dapat SKA muda itu pun juga dari HDI gitu kan, dan dikasih tahu sistemnya kayak gimana, karena emang dari awal saya itu pengen banget punya SKA, cuman kan kalau habis lulus itu agak nggak tahu ya, peraturan saya nggak tahu sekarang gimana. Cuman kalau sekarang 3 tahun itu kita bisa udah dapat SKA muda gitu kan. Ya karena sih saya berpikir ya so far saya nggak tahu ke depannya gimana, tapi setidaknya saya udah berusaha, udah punya SKA. Jadi saya itu ibarat kata mau kemanapun ya saya itu udah diuji gitu kan. Nah ini sertifikat saya gitu kan. Nah dari situ sih saya kenapa bener-bener buat saya HDI itu salah satu yang benar ngerangkul kita gitu soal desainer-desainer muda. Ya emang sih pengalaman jauh lah dari senior-senior kita gitu kan, tapi kan kita dari situ kita bisa sambil sharing juga gitu kan, banyak tahu apa aja yang harus di HDI itu harus kayak gimana sih gitu kan. Nah dan dia juga banyak ngasih informasi kan ke kita, mulai dari websitenya dia, terus dari Instagramnya lah, pokoknya sosial medianya dia lah. Nah dari situ pun juga kita bisa ikut seminar. Oh iya, kayaknya kita mau ikut project ini nih. Nanti kita cari pengetahuan di situ. Oh ini ada project tentang ini, kayak gitu sih. Jadi kita bisa sharing-sharing juga di situ, cari tahu. Itu sih Kak kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Yunus. Keren, terima kasih sekali lagi nih kepada keempat narasumber kita. Mudah-mudahan berprestasi. Oke. Tadi seperti yang Yunus sampaikan, berarti kan sebetulnya manfaat pada saat sebagai interdesain muda itu bergabung dengan HDI itu sangat banyak ya, Yunus dan Siva.
khususnya Yunus dan Siva yang sudah menjadi anggota dan ber-SKA. Nah, kalau saya sekarang mungkin saya ajak ngobrol, saya ngomongnya Mbak Rina Renville aja ya. Kita biasa mbak-mbakan. Mbak Rina. Iya, Mas Bayu. Boleh dong mungkin di-share sedikit. Ini kan di sesi kali ini karena kita berkolaborasi dengan HDI, apa sih sebetulnya yang bisa HDI sampaikan ke teman-teman interior desain muda, dan kenapa mereka harus bisa bergabung dengan HDI Jakarta khususnya? Dari 4 narasumber muda-muda, sebetulnya HDI Jakarta benar-benar ingin merangkul mereka. Tadi Yunus sudah sebutin gitu bahwa bener jembatan lah itu semua, ada sosial media, ada senior yang udah jago dan lain-lain, tapi kita ingin sinergi gitu loh Bayu. Sinergi yang senior juga bisa kontribusi, tapi yang muda juga bisa berkarya dan dihargai gitu ya. Nah, tadi Mas Bayu dan semua audiens juga lihat sendiri gitu ya. Dan ada juga dosen gitu di sini. Jadi memang betapa pentingnya akademisi dan profesional gitu ya. Kita komunikasi, koordinasi gitu. Mungkin ada juga yang nggak pernah ngasih wejangan atau nggak pernah juga bercerita. Jadi nggak tahu saling misinformasi lah gitu. Tapi di sini kan peluang banyak banget ya Mas Bayu ya. SKA muda bisa didapat. Lalu tadi Ranu bilang pokoknya terjun aja dulu ya, pede aja dulu. Nah itu terus tuh. Mbak Nino bilang yang kesamaan narasumber kita semua tuh Mbak. Iya. Ada berani-berani semuanya. Betul. Kita butuh experience, kita butuh pengalaman. Memang itu nggak bohong gitu. Tapi kita juga harus punya teknis bekal kita gitu. Nah, tapi beberapa pengalaman yang nggak dapat dari dari sekolah ya, bolehlah kita belajarlah di asosiasi ya. Teman-teman bisa ngelihat gimana caranya presentasi yang baik, lalu PD, komunikasi. Nah, bisa tanya-tanya dengan teman-teman yang di HDI yang sekian banyak ini sudah berkarya berpuluh-puluh tahun lah gitu ya. Bukannya sombong, tapi ya itu namanya kontribusi. Kita harus tetap tanggung jawab sama profesi. Jadi gitu Mas Bayu, sebenarnya ini adalah ajang gitu ya, ajang mediasi yang muda tampil ternyata keren-keren kan, gitu kan? Ya keren-keren sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan sesuai dengan targetnya lah gitu. Tapi siapa tahu mereka berjalan cepat gitu ya, gak ada yang tahu gitu kan. Selagi muda mendapatkan award gitu atau punya ide yang lebih jauh dari kita, itu juga nggak, kita sangat support gitu. Mungkin itu ya Bayu, keren-keren deh pokoknya. Nah, kita juga masih menunggu teman-teman dari universitas yang lain ya. HDI Jakarta tuh ada 8 universitas gitu. Nanti silakan kita undang gitu ya, mereka-mereka yang punya guts ya, punya semangat tinggi, kita fasilitasi, silakan sharing atau bertanya juga, dan kita juga mau dorong supaya mereka tambah semangat dan tambah tambah berani lah gitu. Oh iya ternyata gue keren nih gitu. Banyak yang suka, banyak yang ngajak kolaborasi lah, segala macam lah, bisa ada peluang. Go HDI, desainer muda.